Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veronica Samurayo, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2018. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Adapun materi ini disampaikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah BK Keluarga. Baik, jadi langsung saja. Aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Adapun materi yang akan dibahas dalam topik ini, yaitu yang pertama, etika, moralitas, dan hukum. Yang kedua, etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang ketiga, konflik-konflik etika. Yang keempat, kode etik profesional. Yang kelima, pengambilan keputusan etik. Yang keenam, hubungan ganda. Yang ketujuh, bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Yang kedelapan, hak-hak klien dan rekaman. Yang kesembilan, cara meminimalisir resiko. Baik, konseling bukanlah aktivitas yang netral atau bebas nilai, melainkan sebuah aktivitas profesional yang syarat nilai dan berorientasi pada hal-hal yang dianggap baik, cara-cara yang dianggap baik, dan seharusnya dilakukan oleh konselor untuk mencapai sesuatu yang baik. Nilai-nilai merupakan inti dari hubungan konseling dan tujuan konseling, baik hubungan konselor dan konselir dalam konseling untuk menangani masalah maupun untuk memodifikasi perilaku yang diikat oleh sistem nilai. Yang pertama, etika, moralitas, dan hukum. Yang pertama, etika. Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu seperti hubungan konselor dan konseling. Yang kedua, moralitas. Moralitas meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Yang ketiga, hukuman. Hukuman merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintahan yang dibuat untuk menjamin keadilan, legal, dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Selanjutnya, etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga seringkali mengalami situasi konflik dan krisis etik. Posisi konselor dalam konseling itu memiliki pengaruh yang luas dan mendalam. Tidak hanya berpengaruh pada hubungan awal konseling dan penelusuran masalah, tetapi juga berpengaruh pada perumusan tujuan dan perencanaan treatment dalam proses konseling keluarga dan perkawinan. Selanjutnya, konflik-konflik etika. Yang pertama, siapa yang terlebih dahulu akan dilayani? Konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dia layani. Jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment tersebut. Yang kedua, bagaimana penanganan kerahasiaan. Konselor harus mampu melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Yang ketiga, apa titik utama pengembangan etika? Pengembangan etika menitik beratkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan. Dan yang keempat, bagaimana keberadaan konselor?
kekuasaan, atau mengurangi konflik. Konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Harapan tersebut yang harus ditangani oleh konselor. Kode etik profesional. Kode pengarahan perilaku. Konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial, ekonomi, ataupun gaya hidup. Yang kedua, konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Yang ketiga, konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima bayaran dalam reseller dan harus secara aktif memantau semua informasi yang penting dari sumber reseller. Yang keempat, konselor tidak diperbolehkan untuk memberi layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional, kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. Yang kelima, konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Yang keenam, konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesionalnya, termasuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan asosiasi. Yang ketujuh, konselor berusaha menghindari hubungan dengan klien yang mungkin dapat merusak penilaian profesional atau yang dapat menambah risiko karena akan mengeksploitasi klien. Yang kedelapan, konselor dilarang memberikan diagnosis atau memberikan resep, mengobati atau menasihati masalah-masalah di luar batas kemampuannya. Yang kesembilan, asosiasi profesi mendorong atau mengajukan para anggotanya untuk bergabung dengan kelompok-kelompok profesional, klinik-klinik, atau agensi yang terlibat dalam bidang kehidupan keluarga dan perkawinan. Selanjutnya, pengambilan keputusan etik. Van Hoos 1985 mengutip perilaku etik konselor dalam 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan. Yang pertama, orientasi hukuman. Pada tingkatan ini, konselor menganggap standar sosial eksternal adalah dasar untuk menilai perilaku. Jika klien atau konselor melanggar aturan sosial, maka mereka harus dihukum. Yang kedua, orientasi institusional. Konselor yang beroperasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat mereka bekerja. Mereka tidak akan meragukan aturan tersebut dan mendasarkan keputusan mereka pada aturan tersebut. Yang ketiga, orientasi sosial. Pada tingkatan ini, konselor mendasarkan keputusan yang diambilnya pada standar sosial. Yang keempat, orientasi individu. Kebutuhan individual mendapat prioritas utama. Pada tingkatan ini, konselor memperhatikan kebutuhan sosial dan hukum yang berlaku, tetapi mereka fokus pada apa yang terbaik untuk individu. Yang terakhir, orientasi prinsip atau hati nurani. Pada tingkatan ini, kepedulian statusnya adalah satu-satunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etik internal, bukan pertimbangan eksternal. Selanjutnya, hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya, menjadi konselor dari tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Selanjutnya, bekerja sama dengan konselor. Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik. Namun demikian, kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu. Dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil tindakan. Jika tidak, mengabaikan situasi semacam ini bisa membuat moral konselor terkikis dan membuat dia mudah memaafkan pelanggaran etika.
Yang pertama, konselor mengidentifikasi masalah seobjektif mungkin. Proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Yang kedua, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Pada kasus ini akan dapat muncul pedoman yang jelas seperti misalnya arah tindakan. Yang ketiga, konselor harus siap mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberian bantuan, seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Yang keempat, konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien yang pertama yang tersirat dan yang tersurat. Kedua hak klien tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Proses keadilan dilanggar ketika aturan yang jelas dilanggar dan klien merasa tidak mendapatkan informasi tentang cara memperbaiki perilakunya. Seorang klien berhak untuk mengetahui bentuk perlindungan apa yang dia miliki ketika salah satu dari dua hak utama tersebut dilanggar. Rekaman semua klien dilindungi secara legal kecuali dalam keadaan tertentu. Pada sebagian besar kasus, konselor secara legal diharuskan melindungi semua kliennya tanpa terkecuali. Dengan cara-cara menyimpan rekaman tersebut baik-baik, terpisah dari rekaman data lain, dan tidak memberikan informasi tentang klien tanpa surat izin. Cara meminimalisir risiko. Yang pertama, menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Persetujuan yang terbuka sangat penting di awal dan di sepanjang proses konseling. Melibatkan klien dalam diskusi yang berjalan dalam proses pengambilan keputusan dan mencatat dialog atau diskusi yang terjadi dalam proses konseling itu sendiri. Yang kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila resiko kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Konselor mencatat sifat-sifat pengawas dan segala tindakan yang diambil dalam buku agenda konselor. Yang ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Terkadang hubungan ganda memang tidak bisa dihindarkan, dan untuk terlibat di dalamnya, konselor harus berhati-hati mempertaruhkan harga diri klien dan profesinya. Yang terakhir, salah satu cara mengatasi kemungkinan risiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Alternatif lainnya adalah dengan mengatasi dilema dalam setiap perkembangan proses konseling, memanfaatkan persetujuan yang telah diinformasikan terlebih dahulu, dan pada saat yang bersamaan mencari tempat konsultasi dan pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.